satu tulisan penting tentang bahasa Indonesia. Ini ditulis pada 11 Februari 1926. Kita tahu bahwa 2 Mei 1926 disebut-sebut sebagai hari kelahiran bahasa Indonesia. Artinya berjarak Februari, Maret, April, Mei, berjarak 3 bulan dari pernyataan Muhammad Tabrani ini dengan hari kelahiran bahasa Indonesia yang disepakati jatuh pada 2 Mei 1926 berkenaan dengan Kongres Pemuda 1 yang dimulai di 30 April sampai 2 Mei di antara Jong Java, Jong Sumatera dan sebagainya, yang kemudian mengeluarkan kesepakatan Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada Sumpah Pemuda 1928 yang kita tahu dia menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, sekaligus sejarah penting bagi kelahiran bahasa Indonesia. Tidak usah berlama-lama, saya akan bacakan. Bahasa Indonesia oleh Muhammad Tabrani, Hindia Baru, 11 Februari 1926. Moto satu bangsa yang tak mempunyai bahasa gampang dihancurkan, karena bahasa itu adalah pertalian yang teguh dan kuat. Pembaca yang arif dan budiman. Netherlands sudah memaksa kita membuka rahasia kita yang oleh kita lama disembunyikan. Tapi hal ini tak menjadi apa, karena rahasia kita itu bukanlah satu rahasia yang tak patut diketahui oleh orang banyak. Cuma saja, kita pandang sayang bahwa kita ini sekarang juga setengah terpaksa menguraikan cita-cita kita yang oleh kita sudah beberapa tahun disimpan di dalam hati kita. Pada waktu kita menjadi murid, kita dapat pelajaran dari guru kita bahwa bahasa ini adalah satu jalan untuk menguatkan perasaan persatuan antara manusia sama manusia, meskipun antara kedua bahasa itu berada jurang yang lebar dan dalam. Menilik dan memikirkan kebenaran yang kita sudah mendapati dalam pelajaran itu, teranglah bagi kita apakah sebabnya orang di sini senantiasa berusaha dan berikhtiar supaya kebanyakan dari bangsa itu dapat pelajaran dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda merajalela terhadap kepada bangsa kita. Terikatlah bangsa kita, begitu juga dengan kita sendiri. Oleh karena kuping kita biasa mendengarkan bahasa Belanda, berdirilah bulu badan kita. Jika kita mendengar bahasa lain bahasa, biarpun bahasa lain itu bahasa kita sendiri. Oleh karena itu, kita biasa menulis dalam bahasa Belanda. Sukarlah kita menulis pikiran dan pandangan kita dalam bahasa kita sendiri. Oleh karena kita terbiasa memikir dalam bahasa Belanda, tak gampanglah kita memikir tentang apa-apa dalam bahasa kita sendiri. Dari pembuka ini, kita bisa melihat bahwa Muhammad Tabrani melihat betapa kita lebih akrab dengan bahasa Belanda. Bahkan hal-hal keilmuan, pengembangan pikiran, dan rahasia-rahasia pengetahuan. Pengaruh bahasa Belanda yang merajalela ini menjadi catatan penting bagi Muhammad Tabrani. Lantas, kita lanjutkan. Penting kita sekalian yang boleh disebutkan termasuk dalam kaum yang terpelajar, terikatlah oleh bahasa Belanda itu. Karena bahasa Belanda itu pada masa ini seolah-olah dibuat ukuran terhadap kepada kemajuan orang di tanah air kita. Siapa yang tak mengetahui bahasa Belanda bodohlah, katanya. Padahal bahasa Belanda itu hanya ada satu senjata bagi kita buat mempelajari ilmu-ilmu yang sampai sekarang belum disalin dalam bahasa kita. Saya teringat dulu B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, pernah disebut-sebut sebagai londo ireng di kalangan pertemanan, ya, karena B.J. Habibie lebih fasih berbahasa Belanda dibandingkan berbahasa Indonesia. Tentu beda zamannya. Ketika itu bahasa Indonesia belum betul-betul merajai tanah air, sehingga dari bahasa Belanda itu B.J. Habibie meraup, menggali ilmu. Begitupun kata Tabrani, kita menggunakan bahasa Belanda untuk mengetahui ilmu-ilmu yang disembunyikan oleh Belanda dari bangsa kita. Itu kenapa banyak sarjana-sarjana Belanda, termasuk Husein Jayadiningrat sebagai salah satu doktor pertama di Republik Indonesia kelahiran Banten,
itu juga belajar pada Snoke Rogen, pembimbingnya Snoke, dan dia menjadi ahli hukum bersama Maria Ulfa adiknya dan membela pribumi melalui jalur hukum. Tentu saja pendidikan yang ditempuh adalah jalur pendidikan Belanda. Bahasa yang dipegang adalah bahasa Belanda, tetapi itu bukan untuk menjajah rakyat, melainkan untuk mencari cara melawan Belanda. Oke, kita lanjutkan. Beberapakah besarnya jumlah bangsa kita yang sebenarnya tak kalah dalam pengetahuannya dengan sebagian dari bangsa kita yang mengetahui bahasa Belanda, akan tetapi tak dihargainya disebabkan mereka tak mengetahui bahasa Belanda. Tak sedikit. Bahasanya mungkin agak kurang familiar ya, cara struktur kalimatnya. Tapi intinya bagian ini, seberapa besar sih masyarakat kita, pribumi kita, rakyat Indonesia yang ketika itu sebut saja Nusantara atau sebelum Indonesia, Hindia Belanda, terserah sebutnya apa. Itu cerdas, tetapi juga tak dianggap cerdas karena dia tidak bisa berbahasa Belanda. Itu kurang lebih seperti orang sekarang yang tidak akan dianggap cerdas kalau tidak bisa bahasa Inggris. Itu ada pada mentalitas penggunaan bahasa. Saya tidak akan bahas sekarang. Kita lanjutkan. Dari itu, haruslah kita sekalian belajar bahasa Belanda atau lain-lain bahasa asing, supaya dengan jalan begitu kita akan dapat turut bertarung dengan lain-lain bangsa dalam ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi, sungguh pun bahasa Belanda itu ada satu bahasa yang perlu dan tak dapat dilenyapkan, dan tanah air kita ini janganlah kita berusaha berikhtiar untuk menerbitkan suatu bahasa yang lambat laun akan dapat diberi nama bahasa Indonesia. Meski bahasa Belanda ketika itu menjadi bahasa yang menghegemoni, bahasa pengantar keilmuan, bahasa politik selain bahasa Melayu, Muhammad Tabrani berkata, jangan terlena. Itu tidak boleh menghentikan ikhtiar kita untuk menciptakan suatu bahasa persatuan yang bernama bahasa Indonesia. Ketika ini, kita belum melihat bahasa apa. Tapi kita lanjutkan. Pergerakan persatuan Indonesia tak begitu keras dan lekas, antara lain disebabkan oleh karena kita tak mempunyai bahasa yang gampang diketahui oleh sekalian bangsa kita di Indonesia. Dalam niat kita buat menerbitkan bahasa Indonesia itu banyak dan besarlah rintangan-rintangan. Kita diwajibkan memerangi haluan kuno yang mencegah dan merintangi kita buat memeluk haluan-haluan baru. Kita diwajibkan memerangi haluan imperialisme antara bangsa kita sendiri yang terutama melambatkan persatuan anak Indonesia, dan kemudian kita diwajibkan juga berani mulai sekarang bekerja untuk menerbitkan bahasa Indonesia itu. Bahasa apa? Dan manakah yang oleh kita disebut bahasa Indonesia itu? Itu pertanyaan Muhammad Tabrani. Dia menjawab sendiri. Lain tidak dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggap bahasa yang dipakai sebagian bahasa pergaulan oleh bangsa kita kebanyakan. Perhimpunan Budi Utomo, perhimpunan hanya dari bangsa Jawa, akan tetapi bahasa yang dipakai oleh perhimpunan itu adalah bahasa Indonesia. Di sini Muhammad Tabrani menyatakan, jadi bukan bahasa Melayu, karena bahasa yang dipakai itu sukarlah disebut bahasa Melayu. Apa alasannya? Dia berkata, Perhimpunan Indonesia Merdeka di Nederland sudah mulai memakai bahasa yang bukan bahasa Melayu, akan tetapi bahasa Indonesia. Begitu juga perhimpunan lain-lainnya dalam pers bangsa kita. Orang-orang antara lain menulis dalam bahasa Indonesia, dan kita sendiri mulai berduduk di meja redaksi Hindia Baru hingga akhirnya sudah dan akan mengumumkan pikiran dan pandangan kita dalam bahasa Indonesia. Disinilah cikal bakal perdebatan masa kini tentang bahasa Indonesia ketika dipertemukan dengan asalnya, yakni bahasa Melayu Tinggi Riau. Karena perspektifnya yang berbeda. Ketika kita melihat perspektif budaya, maka pendekatannya harus pendekatan kebudayaan. Ketika kita melihat sesuatu dari perspektif ilmu kebahasaan, maka kita juga harus melakukan pendekatan melalui ilmu kebahasaan. Ketika kita berbicara politik, maka perspektifnya harus digeser pada wilayah politik. Dan Muhammad Tabrani dalam surat ini, dalam catatan ini, dalam esai ini, berbicara dalam pandangan politik. Sebelum adanya pernyataan semacam ini dari Muhammad Tabrani, dia pun telah menulis tulisan tentang bahasa Indonesia yang bersifat non-politik yang berjudul Kasihan. Lantas,
Kenapa Muhammad Tabrani berpikir kita tidak boleh menggunakan istilah bahasa Melayu dalam perspektif kebangsaan, dalam perspektif politik Republik Indonesia, dalam perspektif politik perjuangan anak bangsa? Dia mengatakan begini, jika kita menyebutnya bahasa itu, bahasa Melayu, salahlah kita. Karena sebutan semacam itu seolah-olah dan mesti mengandung sifat imperialisme dari bahasa Melayu terhadap lain-lain bahasa bangsa kita di sini. Cuma saja, oleh karena sebutan terminologi bahasa Indonesia itu masih baru, jadi belum dikenal oleh orang banyak, kita terpaksa menyebut bahasa Melayu, gampang. Tetapi sebetulnya, bahasa itu ialah bahasa Indonesia, bangsa dan pembaca kita sekalian. Bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Itulah pikiran Muhammad Tabrani tentang bahasa Indonesia dan kenapa dia menamai bahasa itu harus bahasa Indonesia. Disinggung juga olehnya bahwa jika menggunakan istilah bahasa Melayu, nanti ada imperialisme, ada dominasi bahasa kata Melayu untuk suku yang lain atas bahasa itu, sehingga berkemungkinan melahirkan penolakan dari suku yang lain, bahasa yang lain, yang sedang bergerak bersama-sama dalam perjuangan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Muhammad Tabrani dengan tegas menyatakan bahwa bahasa bangsa Indonesia haruslah bernama bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia itu belum terbit, terbitkanlah. Bahasa Indonesia itu belum terbit, terbitkanlah.